الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغدر صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 5 baris ke-10 dari atas. Halaman 5 baris ke-10 dari atas. Maka semalam semuanya. Yang semalam kita sudah dipadahkan oleh musannif bahwa ibadah itu dijadikan sebab oleh Allah untuk mencapai keselamatan di akhirat. Jadi satu-satunya jalan atau pintu untuk kita selamat di akhirat itu sababnya itu dijadikan oleh Allah adalah beribadah. Kadada lain dari itu. Dan juga sekaligus satu-satunya jalan untuk kita mendapat ma'rifat kepada Allah itu pun pintunya adalah ibadah. Kadada selain dari itu. Sedangkan ibadah ini sulit untuk mengerjakannya dengan secara benar apabila kita tadi kadada kesungguhan. Dan untuk membujurakan ibadah itu banyak halangan dan rintangannya. Untuk supaya ibadah kita sah itu perlu kesungguhan. Imbah itu pulang supaya yang sah ibadah tadi diterima banyak rintangan. Sedangkan kita ini lemah. Imbah itu pulang waktu umur sedikit. Sedangkan suasana ujar sidin kada mendukung. Maka sambungannya. Maka sangat sedikit daripada orang yang berjalan ini maksudnya beribadah yang semata-mata karena Allah nih, yang sampai kepada maksudnya. Sampai kepada maksudnya di sini sampai kepada ma'rifat dengan Allah. Jadi ibadah itu jalan untuk ma'rifat. Sampai kepada ma'rifat itu maksud dari orang yang hendak beribadah lawan Allah semata-mata karena Allah. Menuju ma'rifat itu sedikit sampainya. Dan berjumpa bagi matlubnya pun sedikit. Arti berjumpa bagi matlub itu yang dikehendakinya Allah itu keridhaan Allah itu sedikit. Dan mereka itu orang yang berjumpa itu yang kuat pada agama. Jadi yang betul-betul berjumpa dengan yang dikehendakinya, bertemuan dengan keridhaan Allah itu hanya orang yang kuat pada agama. Kuat pada agama ini artinya orang itu sudah memang disiplin menuntut ilmu, ada bimbingan dari gurunya pulang. Imbah itu orang tuh mau mujahadah, mau melawani nafsunya, itu disebut kuat pada agama. Dan juga yang dipilih akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun Allah kada menolongi, kada kawa jua. Jadi yang ianya pertolongan Allah. Maka di sini dipadahkan yang dipilih akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun kada tapilih kada dapat. Maka ujar guru baharilah, andak diri kita tuh di posisi yang Allah tuh bisa memilih kita. Amun kita posisinya kada di wilayah yang cagar dipilih orang, kada kawai. Artinya kan jauh dari syariat. Misal caka ibaratnya pemilihan bupati aja, seorang mendaftar kada, mengajukan berkas kada, apa kada, bisa kada terpilih jadi bupati. Sebab jauh benar. Caka mengajukan berkasnya, mendaftar ke KPU, mau urus segala macam, ada harapan terpilih sebagai calon. Cuma karena kada tahu-tahu, kada mendaftar segala macam, asik berumah aja.
orang mendaftar jadi bupati seorang asik bahumah aja. Nah berarti kan jauh dari syariat naranya. Nah jauh dari syariat. Maka yang dipilih akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dipilih maksudnya lah maka mendapat ma'rifat akan dia. Nah itu maksud tambahi mendapat. Maka mendapat ma'rifat akan Allah. Dia kembali kepada Allah. Maka mendapatlah ma'rifat akan Allah karena sebab dipilih tadi. Nah, secara syariat memang kita yang berjuang. Nah, jadi handakkah kita hilang haus, minum, bajunya ada, taguk-taguk nih tuh. Nah, handakkah kenyang, makan dong piring-piringnya. Sebut ada kenyang lagi. Nah, ini kayak pahandak kenyang mau kada makan. Kayak pahandak hilang haus mau kada minum. Nah, sama nang itu kayak pahandak dapat ma'rifat apabila kita kada bujur-bujur mujahadah beribadah, menyempurnakan ibadah tadi. Itu secara hukum syariat. Nah, tapi secara hukum tauhid wajib i'tikad dipasang. Yang menyampaikan kita kepada Allah memang bukan ibadah kita. Yang menghilangkan haus memang bukan banyu. Nah, itu tauhid pulang dijaga. Jangan sampai kita waktu beribadah kuat, bermujahadah kuat, artinya menyempurnakan don ibadah bersungguh-sungguh, lalu menganggap ibadahku lah yang menyampaikan aku kepada Allah, rusak pulang i'tikad. Nah, jadi yang menyampaikan kita kepada Allah, Allah itu sendiri. Tetapi jalani sababnya. Nah, jalani sababnya. Sabab kita sampai kepada Allah beribadah. Maka karena mau beribadah bersungguh-sungguh, dapatlah ma'rifat akan Allah. Dan maka karena sudah dapat ma'rifat, dannya tuh dan ditartil narnya. Dan karena sudah dapat ma'rifat, maka makasih akan dia. Makasih itu bahasa orang Bahari, maksudnya cinta akan Allah. Jadi orang yang sudah ma'rifat biasanya timbul hal hati yang kedua setelah ma'rifat, yaitu mencintai Allah. Ini cinta yang datang dari Allah. Nah, amun sementara ini kan cinta kita ini cinta yang dari kita ucapan muntung, hendak mencintai kan gitu loh kok. Nah, amun sebujur-bujur cinta itu setelah ma'rifat, setelah pinando, setelah ini merasakan sendiri bahwa yang baik itu hanya Allah, setelah ini menyaksikan sendiri kebaikan-kebaikan yang datang kepada dirinya itu dari Allah, lalu timbul cinta. Nah, ini cinta naranya. Jadi cinta yang sebujur-bujur cinta dari hasil pinando. Tak kenal maka tak cinta, kan gitu sebujurannya. Nah, amun sementara kita ini cinta lawan Allah, orang takuni. Orang takuni cinta lawan Allah, tapi perbuatan kita kadang menunjukkan akan sesuai lawan pengakuan kita. Bapadah cinta lawan Tuhan, kita beribadah sisa waktu. Ya kalau sisa waktu berusaha, sisa waktu ini itu hanya kita beribadah. Nah, itu kadang bujur-bujur cinta. Harusnya berusaha itu sisa waktu dari beribadah. Nah, itu yang bujur cinta. Nah, jadi yang sebujur-bujur cinta itu hasil dari ma'rifat. Siapa yang dapat ma'rifat akan Allah, lalu dapat mencintai Allah di hatinya, itu jalan satu-satunya adalah melaksanakan kesungguhan ibadah. Dan dielokkan dia, maksudnya dan ditolongi dengan taufiknya. Tambah itu ditolongi aja gini, memaham. Dan ditolongi dengan taufiknya Allah. Nah, jadi bila Allah Ta'ala mau menolongi cepat tapi bila Allah Ta'ala kadang tuju lawan kita, nah maka seadanya aja. Ciri seadanya kita tuh ibarat sembahyang sampai subuh sembahyang seadanya, kada ada rasa, kada ada nyaman, malah kayak terpaksa sembahyang tuh. Nah, itu artinya kita tadi orang jauh dengan Allah Ta'ala, kada ada rasa menggebu-gebu tuh. Coba kita lah lawan bini tuh hendak benar lawas 5 tahun dah mahayal-hayal lawan yang calon ini nah, maka putri Indonesia tak kasih itu pulang. Putri Indonesia nih 5 tahun sudah menghadang-hadang, yang asalnya belum jadi bini nih, melihat panci palihat putri Indonesia, asalnya imbah pak jadi bini seorang. Bayangkan nang senjata nuklir tuh lakas bener menyasahnya lakas bener. Kada begaduh kanan kiri.
menyasah laju pada truk menyasah ke Lambo maksud lu nih. Yang malam pertama nih. Oh, laju benar. Ada semangat nih. Dia punya semangat melebihi semangat juang 45. Engkau ini nih lajunya tuh nah. Ketika bini kita bakiau, oh cepat kita. Kenapa? Bini kita bang bakiau, cinta bang kita. Karena wayah juhur bakiau pulang, cepat pulang kita, semangat. Nah, bahkan saking semangatnya belum lagi sembahyang juhur, artinya bini kita belum bakiau, kekasih belum bakiau, sudah mencongkongnya aja, menghadang-hadang. Nah, itu yang disebut cinta naranya. Nah, itu kada bisa diulah-ulah. Allah yang memberi. Nah, hasil dari ma'rifat lawan Allah. Nah, kalaunya kita sekarang ini kan model kayak tapaksa sembahyang tuh. Ya kalau nah sembahyang juhur tapaksa. Tukin ngalih benar. Rami berdagang, mau tinggalkan kadalah dagangan aja. Mau tinggalkan pina orang datang ya kan. Ya jadi hadang-hadang dulu. Kayak tapaksa gitu nah. Asar gitu juga, maghrib gitu juga. Menuntut ilmu bang setahun sekali aja. Setahun sekali menuntut ilmu. Apabila wayah khutbah Idul Fitri, madang itu aja. Nah, bapak dah cinta. Nah, tapi yang dikehendaki cinta di sini hasil dari ma'rifat kayak itu. Jadi setiap mendengar suara yang orang yang dicintainya, mau ada kisah tuh bang, menggebu-gebu hati, membara-bara aja kita. Nah, itu disebabkan ditolongi dengan taufik Allah dan dapat pemeliharaannya. Nah, dapat pemeliharaannya. Jadi ibadah yang kita laksanakan ini bila Allah kada memelihara itu sia-sia. Nah, kayak apa caranya supaya Allah memelihara ibadah kita? Nah, kita gawi sebab-sebabnya tadi. Di antaranya menuntut ilmu yang fardu ain. Amun sebab-sebabnya kada digawi kayak apa? Kemudian disampaikan oleh Allah, itu ada failnya, oleh Allah akan mereka itu dengan karunia-Nya. Kemana Allah menyampaikan? Kepada ridhonya dan surganya. Nah, jadi yang menyampaikan seseorang kepada keridhaan Allah dan kepada surganya Allah, Allah itu sendiri, bukan ibadah kita juga. Nah, tetapi kada kawa ditinggal ibadah. Maka kenapa aja kada kawa ditinggalnya? Maka Allah yang menyampaikan, Allah yang menyuruh. Nah, itu masalahnya. Allah yang menyuruh. Maka kami memohonkan kepada Allah yang maha besar sebutannya bahwa Allah menjadikan kamu dan juga menjadikan kami termasuk daripada mereka yang memperoleh kemenangan dengan rahmatnya. Nah, berdoa Imam Ghazali termasuk kita tahu empat di sini. Nah, insya Allah kita dapat kemenangan yang dikehendaki Jesiden. Nah, itu dengan rahmatnya juga. Artinya bukan dengan ikhtiar kita sebenarnya, dengan rahmatnya. Namun dengan ikhtiar kita kan ada nilainya ikhtiar kita. Kemudian tatkala kami mendapati, menemui dan merasakan, termasuk dapat di situ, akan jalan ini dengan keadaan sifat ini, keadaan sifat yang macam-macam rintangannya itu nah, macam-macam suka dukanya ibadah nih, maka kami tilik. Maksudnya kami analisa, kami perhatikan, maka baikkan tilik. Maksudnya dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Maksud baikan tilik itu dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Jadi Imam Ghazali kami jalani, kami perhatikan, kami pikirkan. Akhirnya kami secara sungguh-sungguh memahami pada kaifiat. Nah, pada kaifiat memahami, tulis itu memahami pada cara-cara. Kaifiat itu cara-cara untuk memutuskan dia. Arti memutuskan dia itu melewati rintangan-rintangannya. Jadi mun beribadah, mun kada tahu cara menghadapi rintangan-rintangannya, ibadah kita tuh bisa kada sah satu dulu. Atau sah juga, ada lagi rintangan yang kedua yang mahuwas ibadah kita lalu bisa kada diterima oleh Allah. Nah, bisa kada diterima. Maka cara untuk melalui rintangan-rintangan yang banyak itu, bahasa di sini memutuskan akan dia. Maksudnya cara melalui rintangan-rintangan itu ada cara-caranya. Ujar Imam Ghazali, kami tulis karena di kitab sini
Ada cara-caranya. Dan barang yang berkehendak, maksud barang itu ilmu yang dikehendaki kepada ilmu tersebut oleh hamba. Hamba itu ya kita, daripada bekal, yang ilmu itu termasuk bekal orang beribadah dan senjata untuk menghadapi rintangan-rintangan. Nah, jadi orang tuh hendak masuk surga itu banyak yang sarik. Nafsu, kada ketujuh, syaitan, makhluk, dunia itu menghalangi. Nah, maka perlu senjata kita menghadapi rintangan itu. Imbah itu pulang dan pegawai, maksudnya penolong untuk kita beribadah supaya lancar urusan. Dan juga kita perlu tahu juga akan tipu daya dalam beribadah tadi. Maka seluruhnya itu mahajatakan daripada ilmu dan amal, Jasidin. Nah, ilmu dan amal kayak apa supaya kita tadi berhasil melewati rintangan-rintangan, itu insya Allah dikisahkan Imam Ghazali dalam kitab ini kena. Mudah-mudahan dapatlah memutuskan akan dia, maksudnya melewati akan rintangan tadi dengan kailukan, artinya dengan cara yang mudah. Kailukan itu dengan cara yang mudah, dengan kailukan taufik Allah, dengan cara yang mudah sebab pertolongan Allah di dalam kesejahteraan. Nah, dan jangan terhenti dan terputus. Jadi ada juga orang ibadah itu bagus tapi bisa terputus, kada istiqomah. Jangan sampai kada istiqomah, Jasidin, putus, terhenti di tengah jalan. Kenapa? Dihalangi bukitnya. Orang baharinya bukit maksudnya rintangannya. Nah, jadi rintangan itu diperumpamakan seperti bukit, gunungnya kita. Nah, yang membinasakan pulang rintangan tadi, maka jadi binasa ia beserta orang-orang yang binasa. Contoh misalnya, nah, jadi ibadah ini mahajatakan kesungguhan ilmu dan kesungguhan amal ibadah kita tadi. Nah, kalau kita kada bujur-bujur mempelajari ilmunya, maka ibadah kita yang sudah sah dan memang sudah memenuhi syarat diterima bisa kada jadi diterima lagi. Macam-macam sebabnya. Makanya kita misalnya beribadah sembahyang subuh tadi nih 2 rakaat. Secara fikih pas dia sudah kita menggawinya. Tapi sekalinya baju tadi, menukar baju tadi harganya 100.000 yang kita pakai itu, tapi tak umpat 10.000 yang haram. Nah, ini termasuk rintangan ibadah kita tadi diterima oleh Allah. Nah, maka walaupun sah tapi kada berpahala, maka sama kita artinya boleh ke akhirat kada membawa pahala. Sekalinya berpuluh-puluh tahun baju itu dipakai, sayangnya ya kalau berpuluh-puluh tahun juga kita kada berisi pahala ibadah. Gara-gara yang 10.000 tadi ada yang haram. Itu di pintangan baju, belum lagi di pintangan pamakan, kaganaan dan lain sebagainya. Jadi bila ada yang haram, yang dimakan, yang dipakai, yang diminum, yang diganai, dibawa beribadah, memang ibadahnya sah aja sudah. Arti sah itu memang kada dituntut kita mengqada. Pemahaman sah itu kada dituntut mengqada. Tetapi kada berpahala. Maka kan pahala ini bakal aja kita, bakal yang dibawa bulik itu tapi ternyata kada ada bakalnya, kosong aja kita, tangan kosong bulik. Dikira orang kampung sana kita ini banyak bebawaan. Nah, berpuluh-puluh tahun hidup sekalinya tangan kosong. Nah, itu orang bangkrut. Itu contoh pertama. Ada juga yang sarabah halal, pamakan halal, kaganaan halal. Orangnya pulang ke 7 bersedekah pulang. Sekalinya gara-gara kada bujur-bujur dapat bimbingan nih, kada mau bujur-bujur belajar tasawuf, bujur-bujur mendalami. Sekalinya bila imbah beramal seminggu kemudian, atau sebulan kemudian, atau setahun kemudian, atau berpuluh-puluh tahun kemudian berkisah. Ketujuh berkisah. Cakap kita tuh misalnya membantu orang bahari. Waktu 10 tahun yang lalu pernah kita membantu orang. Nah, sekali kita bertemu dengan orang itu, ada tahu-tahu orang tolong kita, lalu sakit hati kita tersinggung. Lalu kita kisahkan, kamu tahulah dia yang itu yang tadi orang aku pin harat bener tuh muha pin cakah pin kayak gumbili bijarang di kita. Sarik pin itu tuh padahal aku yang membantuinya. Nah, bakisah. Cakanya aku dulu kada membantuinya tuh jadi lihat dari anak kampung, jangan sarik bemamai. Cakap tidak jadi pengamis suara hidup di sini. Ujar. Nah, cakanya kada aku, duit purai 10 juta aku modalinya dulu. Wah, ini sugih kada tahu, muha bener aja. Nah, besambat kisah kebaikan bahari.
Gara-gara diuji oleh Allah kada tahan. Padahal yang orang tadi itu kada menyapa lawan kita, inya tuh ujian kita sebenarnya. Tuhan anak mantis keimanan kita. Kita ini bujur kada beribadah tuh ikhlas, bersedekah tuh ikhlas, diuji oleh Allah sikap orang yang kayak itu. Kita kada tahan, tak ucapakan. Nah, mau ucapakan kebaikan, bahasa Arabnya al-mannu. Itu ciri ibadah tadi gugur dalam pandangan Allah. Nah, maka lawas sudah menyimpan tuh, menyimpan amal tuh, bersedekah di masjid aja, hamba Allah kan, mau sambat naran ya kalau hamba Allah menyumbang 1 miliar aja, takjub siapa hamba Allah ini, kada tahu orang. Ibarat menyumbang membuat ke dalam celingan aja, ya, ada kelihatan ya lah, nah. Ini cilingan mana? Nah, atau kopi tangan sebelah. Nah, ada yang lawan kipas mana kopi no, kada kelihatan. Artinya kada anu tuh. Tapi mbak seminggu kemudian pak kisah kan tahu lah jemaat hibak cilingan tuh pak aku bacakan buatinya. Ada yang 10.000, ada yang 100.000. Jangan pak kisah. Ujung-ujung tapi sia-sia nih menyembunyikan pemulaan ini. Nah, kenapa berkisah? Kada tahan ujian. Kada tahan ujian. Orang nama dahi kita jadi orang yang tujuh sahabatannya sugih haji tapi kada mau menyumbangnya. Nah, kada tahan kita hati padahal kita tuh hari-hari menyumbang. Kada tahan lalu mau kaya juga lawan senjata ganal nih. Nah, lalu kalihatannya aurat bebujal sekalinya. Tak singgung, betapih tarus bedakan orang beburut. Tentunya betapih tarus beburut jak sarik lalu mau kaya nalihatin aja. Katakan orang halus senjata. Nah, ada ratu sepani. Nah, sama kayak kita tadi. Jadi ibadah itu ada kalanya putus di tengah jalan. Nah, putus di tengah jalan. Maka itu perlu pemeliharaan Allah. Apabila Allah kada memelihara, maka sia-sialah ibadah kita tadi. Jadi, Jasidin, jadi binasa iya ibadah orang tadi beserta orang-orang yang binasa. Maksudnya kena ya sia-sia celaka juga di akhirat sekalinya. Maka kami berlindung dengan nama Allah daripada yang demikian itu. Artinya kita berlindung daripada sifat-sifat orang yang celaka tadi. Maka kata muallif Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, kami karangkan. Nah, kami buatkan kitab pada membicarakan masalah memutuskan jalan ini. Maksudnya memudahkan jalan ibadah ini, atau memudahkan kita melewati jalan untuk beribadah ini, dan menyatakan, maksud menyatakan, menjelaskan tata cara perjalanannya, yaitu karangannya beberapa kitab. Nah, jadi beberapa kitab sudah sidin karang oleh Imam Ghazali, beberapa kitab seperti kitab Ihya Ulumuddin dan Kitabul Asrar dan Kitabul Qurbah Ilallah. Nah, itu isi-isinya menjelaskan masalah ini. Masalah kayak apa supaya ibadah kita selamat, sehingga menjadi sebab kita ma'rifat dan menjadi sebab kita mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta, dan menjadi sebab keselamatan kita di akhirat. Itu lengkap sudah Jasidin dalam kitab Ihya Ulumuddin ada, dalam Kitabul Asrar ada, Kitabul Qurbah Ilallah ada, dan yang lain-lainnya pun banyak. Daripada yang demikian itu, artinya penjelasannya sama dengan kayak itu, yang meliputi atas, nah yang mengandung, maksud meliputi mengandung, yang mengandung kitab-kitab tersebut atas ilmu-ilmu yang halus-halus, yang halus daripada ilmu, daripada ulum, ilmu yang dalam-dalam nih kita. Tetapi yang sukar dan payah untuk memahaminya atas orang awam. Nah, memang orang awam kadangkala bila membaca kitab-kitab karangan sidin ini tanggalih, kitab Ihya Ulumuddin dibaca ngalih, dasar ngalih kan bisa membaca, dasar ngalih Nah, cuma seandainya kita tuh bisa membaca, bisa sulit juga memahami. Bahkan bila kada berguru, karena bisa menyalahkan kitab itu. Maka Jasidin karena itu sulit dipaham, lalu cederalah mereka itu. Maksud cedera di sini mencela mereka itu, orang awam. Walaupun orangnya titelnya bergelar doktor, tapi karena ingin memahamnya kada dapat bimbingan, bisa mencela lawan kitab Ihya Ulumuddin itu. Nah, maka dihukumi awam juga.
Maka mencela mereka itu, cedera itu maksudnya mencela mereka itu padanya, pada kitab-kitab yang kukarang itu Jasidin. Dan akhirnya masuklah mereka itu kepada barang yang tiada mailokkan akan dia daripadanya. Maksudnya akhirnya terjerumuslah orang-orang yang mencela tadi kepada kebinasaan. Mencela orang yang bujur dicela. Ya, kalau kuning kitab yang kita di mukadimah itu dahulu tuh. Ulama juga mencela-cela dengan karangan Imam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali nih. Nah, Ihya Ulumuddin akhirnya kan cinta mimpi bertamu dengan Imam Ghazali, berhadapan dengan Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Ujar Imam Ghazali, ini nih, wahai Rasulullah, menyambat-nyambat di kitab karangan ulun Ihya Ulumuddin. Dipadahakannya kitab ulun itu, padahal yang menyebut ulama nih, ulama juga. Dipadahakannya di kitab ulun tuh banyak hadis-hadis palsu, maudhu. Nah, ini Imam Ghazali bapandir lawan Nabi. Di higa Nabi ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Yang mimpin itu orangnya mencela ini, ulama juga orangnya mencela lawan Imam karya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Padahal banyak mengandung hadis palsu. Karena memang para ulama hadis melihat kadada sanadnya di situ, annya. Nah, lalu orang tadi mencela benar, sakalnya tak mimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Lalu Imam Ghazali melapor lawan Nabi. Wahai Rasulullah, pian lihatin nah kitab Ihya Ulumuddin, buka dulu. Adakah yang salah? Dibuka Nabi. Jadi Nabi kan ada yang salah, bagus benar nih. Julung Nabi pelong Sayyidina Abu Bakar kayak itu juga, Sayyidina Umar kayak itu juga. Nah, ujar Imam Ghazali, ulun minta keadilan. Ya dicambuk akhirnya tuh 3 kali cambuk. Hendak lebih asalnya. Tapi akhirnya Imam Ghazali memaafkan. Sekali tak bangun dari mimpi yang ulama tadi nih, sekalinya bakas cambukan ada. Garing sidin 20 hari kah kisahnya di awal-awal sini nih. Nah, itu kisahnya yang berkisah nih sanadnya sampai kepada Abu Hasan As-Sajili di kitab Mintoh. Nah, dan ini pernah dikisahkan Guru Sekumpul kisah ini, karena kan memang pernah dibaca kitab ini. Nah, itu kisahnya. Nah, lalu ujar Guru Sekumpul Bahari, apa yang dikatakan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin seluruhnya datang dari Nabi. Walaupun sanadnya kadada, annya menurut ulama-ulama hadis banyak disalahkan oleh ulama hadis. Kenapa alasannya? Alasannya, nah Imam Ghazali langsung yaqdhah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mengambil pertemuan langsung lawan Nabi. Nah, ini perlu kita ketahui nih, itu kehebatan Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini tuh menulis hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kada jalur yang orang kebanyakan, tetapi langsung bertemuan lawan Nabi. Tulisidin, wahai Rasulullah, bujur kada ini, bujur ya Nabi. Hah? Ini percaya kada-kada tasarruf ya nih. Kada-kada, mun orang Wahabi jelas kada percaya sudah. Atau orang yang terkena virus Wahabi kada percaya sudah. Nah, ada orang bertakon mempermasalahkan. Ujar ulun kan bagus sunnah membaca qul a'udzu birabbin nas sebelum kita sembahyang. Ya kalau nah padahal kan tuh lain hadis Nabi, bujur tapi itu ujar Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin ada. Nah, setiap yang ada di kitab Ihya Ulumuddin datang dari Nabi juga, karena situ setiap yaqdhah. Mana kitabnya aja. Bongol jalan, makanya belajar ngai jalan. Berarti kada suah belajar mengaku murid Guru Sekumpul juga aja, itu aja kada tahu. Maka oleh orang awam cedera mencela mereka itu padanya, dan masuklah mereka itu pada barang yang tiada melokkan akan dia daripadanya, maksudnya kebinasaan. Jadi kita dapat kebinasaan. Maka sambungannya, apa perkataan yang terlebih fasih daripada kalam Tuhan Rabbul Alamin Jasidin. Jadi wajar aja kada apa-apa bang, yang paling hebat nih tuh ujar Imam Ghazali nih, kalam Al-Qur'an yang paling fasih aja, yaitu ada yang mengkritik. Ini nah, yang paling fasih kalam Al-Qur'an Tuhan Rabbul Alamin, bahwasanya telah berkata mereka itu bubuhan orang yang musyrikin nih, mendengar kalam Al-Quran heran mereka itu akan cerita orang-orang yang dahulu. Artinya nih Nabi ini mendongeng kah? Kan Nabi itu berkisah. Kalau Nabi ini bilanya datang wahyu tuh macam-macam wahyu itu datang, ada kisah Nabi Musa dalam Quran tuh ya, kalau kisah macam-macam. Jadi ujar orang-orang yang kada percaya lawan Quran, Nabi ini mendongeng. Nah, sama nang itu Quran aja ada yang mengkritik, apalagi jadi kitab kun ini. Nah, ujar Imam Ghazali. Dan lagi tiada engkau dengar kepada perkataan. Dan lagi, apakah tiada engkau dengar
akan kepada perkataan Imam Ali Zainul Abidin, yaitu anak Sayyidina Husain, anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini perkataan Sayyidina Ali. Nah, jadi kenapa orang banyak kada memaham kitab Ihya Ulumuddin lah, atau memaham kitab-kitab Imam Ghazali sebelumnya. Nah, sedangkan kitab yang kita baca ini kitab karangan Imam Ghazali yang paling terakhir, naranya Minhajul Abidin ini. Nah, sebelum-sebelumnya itu banyak orang kada paham, lalu mencela akhirnya. Nah, lalu Imam Ghazali berpikir juga, harusnya aku memikirkan kayak apa supaya orang tuh kau menerima berataan. Maka sidin pikirkan, sidin karang yang dalam kitab Minhajul Abidin ini. Lalu kada ada orang nih yang mencelaknya karena mudah dipaham. Ujar sidin, mudah dipaham. Nah, dahulu asalnya banyak yang mencela. Karangan Imam Ihya Ulumuddin banyak mencelanya. Ini sidin pikirkan, akhirnya ada kitab Minhajul Abidin yang terakhir sidin karang ini. Nah, tetapi ya sidin anu jual berdalil aja sidin orang yang kada paham itu wajar, apalagi mengkritik, wajar. Quran aja ada yang mengkritik. Nah, imbah itu pulang ya sidin, apakah tiada engkau dengar, pernahkah engkau mendengar kepada perkataan Imam Ali Zainul Abidin, anaknya Sayyidina Husain, anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apa bunyi kalimatnya? Nah, inni la akhtumu min ilmi jawahirahu. Sesungguhnya aku, jadi Imam Ali Zainul Abidin, ku sembunyikan ilmu-ilmuku, pintangan yang permata-permatanya. Nah, jadi aku sembunyikan ilmu itu sebab bilanya aku ungkai, orang tuh bisa kada paham, karena kada paham lalu mencela. Jadi ku sembunyikan la akhtumu min ilmi jawahirahu, ilmu yang kuungkai ke orang tuh ilmu yang mudah dipaham aja. Mun yang jawahirahu, yang permata-permatanya, ku simpan aja jasidin. Nah, kaila supaya tidaklah yaral haqqa dzudzahlin fayabtatina, supaya tidak melihat akan kebenaran oleh orang yang jahil. Dzudzahlin itu oleh orang yang jahil aja kita. Orang jahil ini supaya inya melihat kebenaran tadi, harusnya dapat hidayah, tapi karena inya tadi jahil. Nah, jahil ini maksudnya bisa karena hasad di hati, hatinya buruk, fayabtatina, lalu inya jadi dapat fitnah. Nah, ada juga orang dzudzahlin itu kalau dipadakan orang awam lah. Nah, orang awam ini bila mendengar ilmu-ilmu yang pindah dalam-dalam, fayabtatina, bisa tapitnah kenanya. Maka kada kawa sembarang bubuhan ulama-ulama bahar itu ibarat memandir ilmu, menjelaskan ilmu, menilai dulu biqadri uqulihim, sesuai dengan keadaan yang mendengar ini. Nah, bila salah-salah sambat kini yang mendengar ini bisa sasat. Nah, jadi jasin kau sembunyikan ilmu itu supaya orang awam jangan tapitnah. Padahal yang dikisahkan ini hak, bujur. Cuma karena yang daya tangkapnya kada sanggup menyahan, lalu ya jadi ada ilmu sebuku tuh kada bersembayangan lagi. Kenapa? Gurunya tak salah paham, lalu membawai murid pulang tak salah paham. Ya rubba jauhari ilmin, betapa banyak ilmu-ilmu yang sifatnya dalam-dalam, mutiara-mutiara. Artinya yang memang ilmu itu datang dari Allah langsung. Jadi dadanya wali itu tempat Allah menuyuk ilmu yang dalam-dalam. Lau abuhu, seandainya aku, lau abuhu bihi, seandainya aku jelaskan, aku kisahkan lawan ilmu ini kepada orang-orang, laqila li, nescaya disebutlah aku ini, apa sebutannya? Anta miman ya'budul wasana, engkau termasuk orang yang menyembah berhala. Nah, ini kita tuh paham nang naran berziarah kubur tuh bagus. Cuma bagi orang yang kadang mengerti, padahal kita menyembah kubur. Ya kada paham ini nih. Mulai bahari sudah cakanya aku ungkai kisah-kisahnya. Disaya aku dipadahkan mimman orang yang ya'budul wasana, yang menyembah berhala. Nah, walastahalla rijalun muslimuna dami, maka niscaya banyaklah laki-laki orang muslim mahalalakan akan darahku, karena dianggap perbuatanku sudah murtad. Nah, padahal bujur aja. Makanya aku sembunyikan ilmu itu jasidin. Ya rauna akbaha ma yatunahu hasana, sehingga mereka beranggapan akbaha, yang paling jelek, ma yatunahu hasana, mereka kerjakan menjadi kebaikan. Maksudnya ini majas lah. Maka mereka beranggapan bahwa membunuh aku, akbaha itu maksudnya ma yatunahu hasana, termasuk pekerjaan yang jadi baik. Artinya halal bang darah kunina,
gara-gara sesat ilmuku. Lalu dipadahkan membunuh aku ini terbaik. Jadi hasanah padahal akbaha jelek tapi menjadi baik. Gara-gara halal darahku dianggap oleh orang-orang fikih yang kada paham. Nah, maka ilmu ninto jasidin ku simpani aja sudah. Kenapa ku simpani? Waqad taqaddama, dan ini pernah sudah terjadi. Bihadza, pada masalah ini siapa yang terjadi terdahulu? Abu Hasan, abahnya si Hasan. Siapa? Imam Ali. Terbunuh kada sidin. Nah, sampai ilal Husain nang itu juga terjadi. Wa wassa qablahu al-Hasana, dan karena itu Imam Hasan ini sedang sanak sin Husain yang selamat toh. Itu pun sidin mawasiati kepada kami juriat, artinya ilmu itu disembunyikan aja. Nah, itu sebab sudah terjadi banyak orang yang iri dengki, kada kau dikisahkan. Bila dikisahkan orang lalu salah paham. Nah, lalu salah paham, lalu jadi apa? Jadi incaran oleh orang-orang yang salah paham tadi. Nah, mereka itu bahwasanya ini dia sidin artiakan telah. Oh, diartikan sidin sudah nah. Bahwasanya aku sembunyikan, ini artinya lah artian tadi nah, ulun artiakan berdahulu nah. Bahwasanya aku menyembunyikan daripada ilmuku akan permatanya. Ini artian tadi, supaya tiada melihat orang jahil maka jadi kena fitnah. Hai beberapa banyak permata ilmu, jikalau aku nyatakannya, niscaya dikata bagiku engkau daripada orang yang menyembah berhala, dan niscaya mengharuskan, artinya membolehkan laki-laki muslimun, orang-orang yang ahli fikih nih, akan halal darahku. Melihat akan terlebih jahat barang yang mendatangkan dia keelokannya. Maksudnya mereka menganggap aku membunuhku itu menjadi lebih baik dan elok. Nah, padahal itu yang jahat narannya. Dan bahwasanya telah terdahulu pada bicara ini, pada kejadian ini terjadi oleh Abu Hasan, yaitu Imam Sayyidina Ali, kepada Husain pun sama itu juga, dan berwasiat yang dahulunya oleh Imam Hasan. Nah, itu maksudnya. Nah, itu ceritanya lah. Jadi memang ujar Abu Hurairah juga, ujar Abu Hurairah, saat ilmu yang kau terima dari Nabi itu dua bejana. Satu bejana untuk kuungkayakan, kuajarakan. Satu bejana untuk kusimpani. Nah, sebab bila yang kusimpani ini kuungkai, maka aku banyak orang kapirakan kena jasidin. Nah, itu. Jadi ilmu itu sebenarnya yang sebujur-bujur tadi datang dari Allah. Memang kada boleh diungkai nih toh. Datang dari Allah. Bila diungkai bisa tapitnah kena. Kada usah kita ilmu yang dalam-dalamnya kisah jarah-jarah kan tapitnah sudah ya kalau banyak yang mensyirikakan padahal jarah toh. Mensyirikakan padahal jarah itu jelas-jelas Allahumma. Ya kada? Adalah kata-katanya di situ pasti Allahumma ya Allah juga. Walaupun tempatnya di kuburan orang-orang wali, tetapi Allahumma. Hah? Itu pun dia mengiau ya samannya saman tu aja kada Allahumma aja, walinya dikiau aja. Wali itu makhluk juga tuh syirik tuh aja. Nah, makanya belajar nengai. Belajar. Mengiau si saman itu maksudnya mengiau Allah Tuhannya si saman. Itu maksudnya. Itu majas saja. Bukan berarti kita mengiau si samannya, kada maksudnya Allah Tuhan si saman. Itu maksudnya bukan mengiau si samannya, itu majas. Di Quran ada bermajas juga. Ujar Allah Ta'ala tuh takuni kampung itu nasal karyatah. Takuni kampung itu. Kampungnya disuruh ditakuni. Pikirkan hal halus. Bisa lah kampung Bapandir. Kada bisa ya kalau. Nah, artinya penduduk kampung. Nah, saman kaya si saman, maksudnya kiau si saman itu maksudnya kiau Tuhan si saman. Nah, itu maksudnya. Cuma karena kita nih kada paham, nah lalu beranggapan salah, berziarah tak salah, padahalnya syirik, padahalnya menyembah kuburan, padahalnya mengkultuskan wali-wali. Padahal kada itu aja kada sanggup memaham. Apalagi ilmu-ilmu yang dalam ini begini, padahalnya kita murtad kok. Maka itu kada kawa sumbarang kita Bapandir, apalagi yang kayak ulun ini nah, kada kawa sumbarang Bapandir, tapi banyak mana sudah yang mencari-cari kesalahan. Sedikit mengkritik. Maka langsung mawianin toh. Maka ustadz juga yang mawian ini. Langsung mawian, salah. Bediam, ulun kada menyauti juga, Bang. Nggih.
julun kena bilanya belajar tatamu aja tuh. Nah, itu yang 7:30 sudah nah ingat situngin nanya. Wallahu a'lam ingat situngin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.